Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Mbak Tikna ada. Oke, kita mulai ya. Jadi kita punya waktu 1 jam untuk nanti presentasi 15 menit dari tim, kemudian nanti Mbak Tikna dan saya juga memberikan semacam penilaian-penilaian ya. Ya, dan masukan-masukan untuk perbaikan. Nah, ini siapa ya menjadi pembicaranya? Saya Prof. Norma, Prof. Oh, Bu Norma. Iya, oke. Iya. Oke, Bu Norma ya, waktunya 15 menit ya, Bu Norma ya. Nanti Ya, mohon Prof. kalau bisa ikuti kisi-kisi itu yang kita harapkan ya. Oke, kita mulai. Mbak Lina udah siap ya? Silahkan. Silahkan. Baik, Prof. Iya, Prof. Saya takut salah membuka file terlalu banyak. Oke. Ada file perbaikan-perbaikan. Baik, terima kasih Prof. Laksono dan Ibu Dina yang akan menjadi supervisor pemandu untuk proposal dari kelompok kami stunting. Jadi masih sama dengan kemarin bahwa yang kami evaluasi adalah implementasi kebijakan Perbub TTS nomor 37 2019 tentang pencegahan dan penanganan stunting. Dengan beberapa teman-teman dari lintas prodi, mungkin nanti masih akan kami kaji kembali, ada beberapa teman-teman PLP juga. Lalu secara ringkas di dalam abstrak yang ringkas bahwa yang kami mau nilai itu stunting masih menjadi masalah besar, bahwa dan khususnya NTT itu PPGBM itu 15,7 tahun 2023, namun menurut SSGI itu masih lebih tinggi 35,4. Lalu TTS ini juga masih tinggi angka stuntingnya dan baru turun 1% setiap tahunnya, yakni dari 2021 ke 2023, 25, 24, dan 23%. Dan kebijakan gubernur yang telah keluar itu ada beberapa, salah satunya adalah tahun 2022 itu
nomor 71 tentang roadmap dan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, dan diikuti juga mendahului malah sebelumnya Prof 2019 itu Bupati TTS itu telah mengeluarkan 37 2019 itu penanganan stunting terintegrasi menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di NTT. Kami bertujuan untuk mengetahui input, proses, dan output yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati ini tentang pencegahan dan penanganan stunting. Lalu di latar belakang masih banyak narasi bahwa walaupun menurut DASK itu penyakit terbesar itu adalah PTM, dan NTT itu masih menghadapi sejumlah permasalahan besar kesehatan, utamanya beban penyakit yang tinggi di masyarakat, dan disebabkan karena faktor kondisi geografis, ekonomi, akses ke layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur yang memperparah. Beban penyakit di masyarakat NTT diantaranya adalah prevalensi stunting yang masih tertinggi di Indonesia, dan malnutrisi kronis ini terjadi terutama di balita dan ibu hamil. Tantangan dalam pemenuhan gizi ini serta keterbatasan akses ini memperburuk masalah ini. Lalu pendekatan dari 6 pilar transformasi kesehatan itu dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Dan transformasi layanan primer ditujukan untuk memperkuat posyandu puskesmas, memantau perkembangan anak, edukasi bagi ibu hamil, dan nutrisi. Pilar layanan rujukan dimaksudkan mendukung sistem rujukan yang efisien dan terintegrasi, sehingga anak-anak dengan kasus stunting yang berat dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Pilar ketahanan juga memastikan SDM medis dan logistik mendukung pencegahan stunting, dan pilar SDM akan menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil TTS. Dan SDM yang kompeten dan tersebar merata akan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam penanganan stunting. Ini adalah sebaran jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di TTS. Dengan jumlah terbanyak adalah bidan, diikuti perawat, dan diikuti tenaga kesehatan masyarakat, dalamnya FKM, dan dokter tersedia 82. Dan pilar pembiayaan kesehatan juga akan memastikan keberlanjutan pemerataan pembiayaan kesehatan dalam hal ini JKN, dan sistem pembiayaan ini diharapkan akan menjamin program pencegahan dan pengobatan stunting bisa dilakukan merata dan berkelanjutan. Data yang kami kumpulkan dari kami searching dari BPJS itu bahwa ternyata di NTT masih ada 30% masyarakat yang belum memiliki JKN. Ini adalah sebarannya, paling banyak 52 itu adalah BPJS PBI. Kemudian sebaran dan poin berikutnya adalah sebaran dan situasi stunting di Indonesia dan NTT, sama seperti di atas bahwa 2023 telah turun menjadi 21,6 dibandingkan 24,4% tahun sebelumnya. Lalu pemerintah menargetkan menurunkan hingga 14% tahun ini. Dan strategi yang digunakan itu masih termasuk intervensi gizi spesifik dan anak-anak hingga usia 2 tahun. Di NTT sama dengan tadi bahwa menurut SSGI kami masih ada di angka 35,4%. Ini adalah data prevalensi stunting dari SSGI, dari website SSGI. NTT ada di zona merah dengan angka 30-39%. Dan data mengenai stunting di TTS sama dengan tadi bahwa masih turun 1% setiap tahunnya, 25, 24, dan 23%. Ini adalah data sebaran stunting di NTT. Dan untuk semua kabupaten, yang tertinggi memang masih Timur Tengah Selatan, diikuti dengan Sumba Barat Daya. Kami memilih Timur Tengah Selatan karena cukup terjangkau dengan kendaraan darat dari lokasi Kota Kupang. Biaya penanganan stunting yang bisa kami telusuri masih dari APBN negara saja, dari 2021, 2022, dan 2024. Dari 35 triliun ke 44,8, dan 2024 ini masih di angka 30 triliun. Untuk penanganan dana besaran dana di provinsi dengan di kabupaten belum bisa kami akses. Mereka meminta kami datang dan untuk beradvokasi membawa surat, baru data itu akan diberikan. Tidak tersedia juga dalam website resmi provinsi dan TTS. Lalu Prof, saya mencoba mengumpulkan isu-isu kebijakan tentang stunting di Indonesia dan NTT yang bisa, walau belum semuanya bisa saya baca, mulai dari Perpres 72 tahun 2021 itu tentang percepatan stunting, Peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021, Peraturan Menkes nomor 13 2022 arah kebijakan nasional, penurunan dan penghapusan stunting, lalu Kepres, Keputusan
Tri Kesehatan nomor sekian 2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Lalu turun ke Peraturan Gubernur NTT tahun 2022 tentang roadmap dan rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, juga menyangkut angka kematian ibu, angka kematian bayi di NTT. Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak dan petunjuk operasional dan alokasi khusus melalui Permenkes nomor 8 2021. Di Gubernur masih ada tahun 2020 tentang rencana aksi daerah penanggulangan stunting di NTT yang mengatur langkah-langkah strategis dalam penanganan stunting. Lalu Peraturan Gubernur tahun 2019 nomor 11 ini juga tentang pelaksanaan pemberian makanan tambahan untuk anak dan ibu hamil sebagai upaya mengurangi stunting. Lalu ke Wali Kota tahun 2020 ada nomor 24 tentang rencana aksi daerah penanggulangan stunting yang mengatur langkah-langkah dan strategi dalam penanggulangan stunting di Kota Kupang. Masih ada dari Wali Kota nomor 16 tahun 2021 tentang PMT bagi ibu hamil dan anak usia dini yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan ibu. Yang terakhir, NTTS mengeluarkan Bupati yang akan kami kaji ini 37 tahun 2019. Peraturan Bupati ini hampir dimiliki oleh semua kabupaten, mungkin pada tahun itu ada aba-aba untuk semua harus membuat. Lalu Prof, saya belum sampai di mengelompokkan mana kebijakan yang masuk proses pelayanan stunting, mana yang kebijakan pendanaan, mana kebijakan SDM yang dapat melakukan pelayanan stunting, dan mana kebijakan obat dan alkes, dan mana kebijakan yang berhubungan dengan IT. Secara keseluruhan saya baca hampir setiap satu aturan itu mencakup ada menyangkut di antara 5 kebijakan ini. Belum, hampir jarang yang khusus bicara dana saja, bicara SDM saja, atau bicara obat saja, Prof. Selanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah TTS termasuk peraturan Bupati nomor 37 ini. Secara khusus kami menyoroti bab 8 tentang peran pemerintah desa dalam pasal 21 ayat A, B, C, dan D, E, itu sudah dirincikan dengan jelas paket layanan intervensi sensitif apa saja yang harusnya dilakukan oleh desa. Sudah diturunkan secara rinci, tidak lagi kami uraikan, dan di antaranya bahwa desa itu harus melapor setiap berkala 3 bulan kepada bupati. Lalu di pasal 12 itu juga kami soroti bahwa di 25 ayat 1 ditekankan pada ayat 2 bahwa dana desa itu harus minimal 20% diarahkan pada penanganan stunting. Lalu kami bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan di atas, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dan perumusan masalah kami bahwa angka kejadian stunting itu masih tinggi di NTT, termasuk di TTS yang tertinggi, dan dikeluarkannya peraturan Bupati 37 ini dimaksudkan untuk pencegahan dan penanganan stunting, lalu diperlukan sebuah penelitian untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut untuk menilai hambatan dan tantangan di lapangan. Tujuannya adalah mengetahui implementasi peraturan Bupati 37 ini. Kami mau menilai khusus input, proses, dan outputnya tentang pencegahan dan penanganan. Lalu kami mau mengetahui apakah intervensi stunting kegiatan yang dilakukan di desa itu sesuai dengan pedoman yang ada mengacu pada Perbuk. Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi. Pada akhirnya kami mau memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas. Manfaatnya masih sama dengan kemarin, diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas implementasi dari Perbuk 37. Ini akan memberikan informasi penting mengenai tantangan yang dihadapi sebagai informasi kami nantinya ke Bupati dan ke desa, dan mengevaluasi program-program yang sudah berjalan di lapangan apakah sesuai dengan Perbuk, dan pada akhirnya kami ini juga akan memberi kontribusi terhadap literatur akademik khususnya kami di Kupang yang masih belajar untuk riset implementasi. Untuk di Jalan Pustaka, Prof, saya masih bicara sedikit saja masih tentang metode yang saya gunakan, input, output, dan proses, bahwa implementasi itu apa, proses, output, kebijakan itu bisa diukur dengan input, proses, output, dan impact. Baru satu halaman ini saja yang saya tulis. Kemudian kerangka konsepnya bahwa implementasi itu kami nilai dari 3 masukan ini. Dan pertanyaannya hampir sama dengan metode penelitian ini adalah non-eksperimental,
seutuhnya adalah metode kualitatif yang akan kami ukur secara cross-seksional. Tidak ada uji eksperimen, namun pembuktiannya dengan data empiris dan metode kualitatif dengan wawancara. Kemudian akan sepenuhnya di Kabupaten TTS, desanya belum dipilih, di sana ada desa 266, sudah ada data lokus desa yang menjadi concern dari TTS, ada sekitar 12. Belum saya masukkan ke sini, Prof, untuk kami tentukan kemana kami akan melakukan wawancara. Lalu subjek penelitian, teknik purposif, untuk sementara yang terpikirkan informasi kuncinya adalah kepala desa. Informasi berikutnya adalah kepala dinas, sekretaris di Bupati, KAUR Keuangan yang di kantor Bupati. Tambahan kami akan mewawancarai kepala puskesmas, penanggung jawab gizi, bidan, dan juga kader posyandu. Dengan identifikasi variabel ada 5. Yang pertama itu adalah mengenai implementasi itu kami definisinya adalah komitmen perangkat kabupaten atas penyerapan alokasi, realisasi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dari anggaran Pemda terkait stunting. Inputnya adalah kami itu akan menilai, mengukur, mengetahui SDM siapa saja yang terlibat dalam implementasi, siapa leadership-nya yang ada di desa maupun ada di kabupaten, lalu jumlah anggaran, total belanja dari Pemda juga di desa yang diturunkan apakah sesuai. Prosesnya ini kami mau mengetahui tahapan dalam penentuan anggaran itu, prioritas penggunaan dana terkait stunting, dari apakah ada info tentang rapat koordinasi, penyusunan APBD, termasuk anggaran desa, penetapan prioritas untuk penggunaan dana Pemda dan melibatkan siapa saja. Outputnya adalah kami mau mengetahui apakah kegiatan yang sudah berjalan di desa dan juga di kabupaten itu intervensi stunting ini mengacu pada Perbub 37 tadi itu. Lalu mengumpulkan informasi tentang hambatan, tantangan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pengguna program sampai ke kader apa saja yang menjadi halangan. Instrumennya adalah wawancara lengkap, kemudian melalui wawancara mendalam, kemudian pedoman wawancara masih berupa garis besar. Saya mengumpulkan beberapa referensi untuk menggabung-gabungkan pertanyaan apa saja yang akan diberikan. Data primernya adalah wawancara langsung, data sekunder, beberapa data yang kami minta kepada kabupaten dan juga kepada desa. Itu saja mungkin dulu, Prof. Terima kasih banyak. Rapnya belum selesai, Prof. Terima kasih Bu Norma ya. Terima kasih. Ya, ini menarik sudah ada Iya, apa Prof. kemajuan. Ya, nah sekarang Bu Dikna silakan untuk memberikan komentar mungkin diurutkan dari atas ke bawah aja Bu. Apa dari eh, semacam kisi-kisi yang ada itu ya. Silakan Bu Dikna. Terima kasih banyak Prof. Laksono. Selamat pagi Bu Norma dan tim dari Poltekkes Pagi, Kupang Bu ya Bu Dikna. Norma ya. Senang Ya. bisa berjumpa kembali dan terima kasih Bu Norma sudah bekerja keras ini dengan tim Prof. Karena banyak sekali updating yang sudah dilakukan di dalam proposal, termasuk kalau tidak salah mengalihkan lokasi penelitian sesuai dengan data ya. Jadi pemilihan Iya, lokasi penelitiannya sudah benar-benar betul. dilakukan dengan melihat data yang ada di DAS kalau tidak salah ya, Bu Nurma ya. Iya, Bu. Dari tren data stunting di Provinsi NTT ya. Dan di sini Iya. terlihat Kabupaten Timur Tengah Selatan memang memerlukan dukungan yang lebih untuk melihat apakah sebetulnya isu tentang stunting ini di sana dan bagaimana cara pendekatan dari segi kebijakannya, begitu ya Bu Nurma ya. Iya, Bu. Untuk latar belakang di sini saya melihat sudah ada kemajuan yang signifikan dalam penulisannya. Yang pertama, tim sudah mulai mengikuti pola yang ada di dalam pelatihan pendampingan penyusunan proposal ini. Dan mungkin yang perlu dikonfirmasi, ini mohon maaf karena saya baru sempat membaca proposalnya beberapa jam yang lalu. Mungkin Bu Norma bisa mengonfirmasi lebih dulu, di dalam latar belakang itu apakah nanti akan rencananya dilengkapi dengan istilahnya pembahasan
dari transformasi kesehatan, pilar-pilarnya bagaimana di sana di TTS, apakah sudah mulai bisa ada terlihat dari kajian Bu Nurma dan tim atau mungkin bagaimana tentang pilar transformasi kesehatan Bu Nurma? Iya, Bu. Iya, Bu Digna, terima kasih. Jadi, bagian latar belakang kami akan memuat pendekatan terhadap 6 pilar kesehatan dan memang belum maksimal data yang kami dapatkan bahwa dari 6 pilar itu data update, data terkini yang ada di TTS itu ada apa saja. Tapi akan seperti itu, Bu. Oke, ya, sip. Karena ini kalau tidak salah kan sebetulnya sudah ada JKN ya di sini tentang SDM juga sudah ada. Ada. Kemudian mungkin teknologi ya. Kalau di sana Oh tentang ya, penanganan menggunakan, mohon maaf, kebijakan penanganan stunting tentang penggunaan teknologi bagaimana begitu. Saya rasa EPPGBM sudah jalan ya di sana ya. ada Bu. Iya, Iya. hanya itu yang ada rasanya. Nanti saya cek, Bu. Oke, ya, ya. Karena Iya, sebetulnya EPPGBM itu sendiri kan pernah menjadi suatu isu tentang validitas datanya, kelengkapan datanya, iya, bahkan dari input datanya ya kalau nggak salah ya. iya Bu, betul. Eh, Walaupun kita tidak ke arah teknis, tetapi mungkin isu-isu terkait dengan EPPGBM itu bisa diangkat juga di sini. Kalau Iya tidak Bu. salah, di dalam peraturan presiden tahun 2021 itu sudah ada poin tentang salah satunya penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, sinkronisasi. Nah, EPPGBM sebetulnya bisa masuk ke arah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi data tersebut karena dia harusnya itu kan real time ya. Kita coba cek nanti di TTS seperti apa ya, Bu Nurma ya. Iya. Kemudian dari segi tujuan penelitian, mohon maaf, perumusan masalah kebijakan kesehatan. Di sini Iya. tim dari Poltekkes Kupang ingin mengangkat mengenai istilahnya efektivitas implementasi kebijakan begitu ya. Nah, jika Iya boleh Bu. mengusulkan, kata efektivitas ini kan biasanya diukur menggunakan kuantiti, Bu Nurma. Jadi ada Oh iya. indikator kuantitasnya begitu. Kalau Mm. misalnya Bu Nurma mungkin berkenan mempertimbangkan kembali dengan tim, apakah memang Iya. ingin melihat efektivitasnya atau mungkin menggunakan pilihan kata yang lain? Karena kalau efektivitas itu nanti perlu kuantitinya, begitu ya. Oke. Silahkan nanti mungkin diolah kembali sebetulnya Iya apa Bu. yang ingin dilihat. Kebijakannya mungkin lebih ke arah yang seperti apa, begitu ya. Kemudian dari segi tujuan, ini sudah jelas mengetahui implementasi begitu. Mungkin kalau boleh saya mengusulkan, sekarang kan sebetulnya Iya. Perpres percepatan penanganan stunting itu tahun 2021. Sedangkan Pergub Iya. ini kan 2019 ya, Bu Nurma. 19. Nah, Iya. bagaimana kalau tim dari Poltekkes Kupang itu mencoba melakukan review salah satunya terhadap Perpres 2021 ini begitu dibandingkan dengan Iya. Pergub yang 2019. Jangan-jangan di Oh. Pergub yang 2019 itu belum mencakup beberapa pokok ide yang ada dari Perpres 2021 tersebut. Begitu. Oh iya, baik Bu. Iya, Nah, iya. kalau Mengerti. memang Belum belum mencakup. ada, betul. Kalau memang belum Mm. ada, maka itulah sebetulnya yang menjadi gap atau kesenjangan yang bisa Bu Norma dan tim temukan, begitu ya. Oh, ini Iya. belum ada ini Pak, begitu. Nah, nanti mohon maaf Bu Bupati atau Pak Bupati di TTS. Pak Bupati rasanya Bu. Oke, Pak Bupati. Iya, saya belum bertemu, baru mau ke sana. Oke, berarti nanti kan tim bisa mengusulkan ya, Pak Bupati, ini Iya. sebetulnya kalau dari segi Perpres 2021 masih ada kesempatan untuk bisa mengupgrade kebijakan ini di titik ini. Salah satunya mungkin Iya. demikian arahnya. Baik Bu. Kemudian dari segi manfaat penelitian, ini kami mau mengonfirmasi terlebih dahulu. Mitra yang akan dilibatkan dalam penelitian ini itu siapa saja, Bu Nurma, rencananya? Mitranya dari kabupaten dengan desa, Bu. Jadi akan
beradvokasi juga di kantor bupati, dinas kesehatan juga, lalu kemudian desa. Dua itu. Oke. Mungkin terpikir untuk melibatkan TAPD TA, di TAPD TAPD atau di, ya di tingkat kabupaten. Bisa oh juga ya, melibatkan Bapeda. Jadi di dalam Bapeda Bapeda. kabupaten itu ada satu, kalau boleh dikatakan bagian begitu ya, yang biasanya di-link dengan isu kesehatan, kesejahteraan, sosial budaya, nah begitu. Iya. Dari pengalaman kami di PKMK, Bapak Ibu yang Mm-mm. ada di subunit tersebut itu sangat welcome, sangat senang jika dilibatkan dalam hal advokasi kebijakan kesehatan seperti ini. Dan Baik, Bu. Ya. sebetulnya kalau dari tim TAPD sendiri itu ada Bapak atau Ibu Sekda di sana, sekretaris daerah, yang memang dalam keseharian itu sangat istilahnya bersifat integral terhadap kebijakan kesehatan gitu. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya. Baik, Bu. Baik. Oke. Nah, kemudian saya izin melanjutkan. Tadi ada tim TAPD, ada Bapeda, dan karena tadi Iya, saya melihat Bu Norma dan tim sudah sangat baik sekali mengangkat isu pendanaan di tingkat desa ya. Nah, ini iya, benar. kesempatan emas untuk bisa melibatkan badan pemberdayaan masyarakat desa di sana. Kalau di sini dinasnya namanya panjang sekali kalau di Jogja. Kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan mungkin Bu Norma sudah tahu nama dinasnya untuk Dinas yang menangani, pemerintahan desa. oh iya, 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 ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ya. Nanti saya Kalau di akan tanyakan. sini, ya kalau di sini itu tergabung dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Oh, Jadi namanya iya. panjang sekali kalau di Jogja. Mungkin nanti silahkan dicek kalau Mm-mm. di Timur Tengah Selatan, nama dinasnya apa dan bisa dilibatkan benar-benar dari awal. Dari Oke. PKMK sendiri, kami memiliki pengalaman yang bisa dibagikan dalam hal mengadvokasi alokasi dana Sudah desa saya. ini untuk penanganan stunting. Dan itu hasilnya kenaikannya Bagi cukup teman. signifikan. Kalau di sana 20% ya alokasi dana desanya Yang ya. 20%, Bu. Iya, dari Iya, Perbub. Ya, ah. betul sekali. Dan itu istilahnya kalau kita sudah melibatkan Bapak dan Ibu di dinas yang menangani pemerintahan desa dari awal, diharapkan di situ tim dari Bu Norma bisa mengadvokasi untuk penggunaan dana desa nantinya di dalam penanganan stunting di tingkat desa. Hasilnya memang cukup, bukan cukup ya, malah sangat membantu teman-teman di dinas kesehatan dalam hal penanganan stunting, khususnya yang benar-benar bisa istilahnya difasilitasi oleh dana desa. Sudah ada menu-menunya di dalam dana desa tersebut. Jadi tinggal kita nge-push saja, dorong saja. Itu sudah ada. Mhm. Oke. Kemudian Kalau misalnya yang tadi Bu, yang kerangka berpikir saya bahwa apakah yang desa lakukan itu sudah sesuai dengan perbubnya? Karena di perbubnya itu sudah menguraikan peran pemerintah desa itu ini saja. Apakah itu masih cukup relevan ya Bu ya? sangat relevan dan tinggal ditambahkan dengan istilahnya menu yang bisa kita akses dari dana desa itu. Karena sebetulnya desa itu sudah punya kewajiban begitu ya untuk bisa mengalokasikan 20% dana desa tersebut berdasarkan menu-menu yang disediakan oleh Kemendes. Itu sudah ada. Jadi mau tidak mau beliau-beliau sebetulnya perlu melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak terserap kan? Nah, ini silahkan Oke. nanti bisa di-push di sana, bisa didorong. Mhm. Karena sudah ada menunya, tinggal mengikuti Mhm. saja. Dan mungkin yang nanti akan justru menjadi istilahnya peranan besar dari teman-teman Poltekkes Kupang adalah bagaimana Poltekkes bekerja sama dengan kabupaten, dengan dinas yang terkait, dengan puskesmas yang terkait untuk bisa istilahnya mendesain program-program yang bisa ditangani, bisa didanai oleh alokasi dana desa tersebut. Ini kalau tidak salah ada yang chat di sini dari siapa ini?
Dari Kepala Puskesmas PPM Ibu Wanti, di desa sudah ada PMT dan desa. Betul sekali. Jadi PMT ini memang bisa didanai oleh dana desa tersebut. Nah, sebetulnya tidak hanya PMT, Ibu, Bapak, bisa kemudian kita coba inovasi untuk program-program yang lain juga, begitu. Hanya kembali lagi karena ini riset kebijakan, maka diharapkan Iya. Bu Norma dan tim lebih melihat dari sisi kebijakannya dulu, begitu ya. Teknisnya mungkin nanti, tapi tidak sekarang Oke. karena ini Oh penelitian iya. kebijakan, begitu ya. Oke. Kemudian Fokus saya di kembali, kebijakan, fokus di kebijakannya dulu ya Bu ya dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu baru kami turun ke teknisnya untuk melihat program apa saja yang berjalan, yang selalu ada di betul, kalau desa. tim Poltekkes menghendaki demikian, silahkan. Hanya yang pada kesempatan ini kita memang fokus ke riset kebijakannya lebih dulu, begitu Oke, ya. iya. Bisa jadi untuk konteks NTT, kebijakan tentang penanganan stunting menggunakan dana desa itu punya porsi yang signifikan. Mengingat nature-nya, alamiahnya NTT sebetulnya kan masih kebanyakan desa ya, Bu Norma ya. Jadi Iya, sebetulnya ini bisa di-push begitu kebijakannya, bisa didorong begitu. Karena sudah ada toh biayanya di situ. Jadi sebetulnya dari segi biaya disebutkan, iya. sudah ada available begitu. Nah, kemudian saya izin untuk lanjut ke bab selanjutnya di bab kedua tentang tinjauan pustaka. Dari proposal ini sudah mulai ditambahkan, nanti bisa dilengkapi pelan-pelan ya, Bu Norma, terutama untuk ini menggunakan kerangka dari Dan ya, kalau nggak salah. Ya, oke, Iya. di sini kerangka konsepnya ada input, proses, dan output. Nah, saran kami adalah untuk input, konfirmasi lebih dahulu, input ini mencakup apa saja rencananya, Bu Norma? Tadi SDM dan money, Oke, SDM dan uangnya, anggaran. resource anggaran itu sebetulnya juga masuk ke pilar transformasi kesehatan ya, berarti ya. Iya. Oke. Kemudian untuk proses mencakup apa saja? Konfirmasi lebih dulu. Proses tadi itu Ibu mencakup tentang bagaimana penyusunan anggaran, bagaimana mereka menentukan prioritas dan melibatkan siapa saja. Oke, berarti sebenarnya di situ tim juga sekaligus menelaah pilar transformasi kesehatan tersebut ya, kalau tidak Iya. salah begitu ya. Kemudian outputnya, luarannya mencakup apa saja? Out- Outputnya tadi itu terkait mau menilai intervensi yang sudah berjalan di kabupaten dan desa itu apakah sudah sesuai dengan pedoman Perbuk. Oke, nah kalau boleh mengusulkan di sini Bapak dan Ibu di Poltekkes Kupang bisa menggunakan data rutin supaya bisa melihat pergerakan kasus stuntingnya ataupun kalau belum kasus stuntingnya maka coverage programnya, Bu Norma. Jadi nanti outputnya itu tidak satu titik waktu saja tetapi kesinambungannya seperti apa. Ini kan sudah 2019 peraturannya ya. Iya, Nah, sekarang 2024, 5 tahun. 4. 50 Iya, 50 tahun. 5 tahun ini kesempatan 5 emas. tahun. Betul, kesempatan emas Mm-mm. untuk teman-teman di Poltekkes Kupang untuk melihat data rutinnya selama 5 tahun peraturan Bupati ini berjalan. Sebetulnya coverage dari atau cakupan dari program-program penanganan stunting di sana itu pergerakannya seperti apa, begitu. Oke. Sangat Data bagus rutinnya nanti. itu berupa apa aja, Bu? Data rutinnya apa saja? Oke, misalnya ini salah satu contoh di Jogja saja. Di sini ada Iya, tersedia data rutin balita yang datang ditimbang mengalami kenaikan berat badan atau mungkin malah stuck, tidak naik, tidak turun, atau turun. Nah, itu ada data oke. rutinnya. Cakupan Iya, programnya dulu, lalu kemudian cakupan pemberian PMT, begitu ya, selama 5 tahun terakhir. iya, Atau bahkan mungkin sudah ada PMT khusus anak stunting. Nah, itu bagaimana iya, cakupan? Itu bisa sebagai proksi atau istilahnya indikator yang bisa mendekati luaran yang Bu Norma cari. Kemudian oke, nanti Bu. di Iya, akhir, nah ini baru seru. Bu Norma iya, menceritakan progres dari data rutin kasus stunting di TTS oke. selama 5 tahun terakhir. Apakah data rutinnya itu menunjukkan kecenderungan kasus stuntingnya sudah bisa dikendalikan, atau tetap, atau bahkan naik? Yang bagus lagi adalah selama 2019 sampai 2024 kita kan mengalami disrupsi.
dalam kasus pandemi, ya kan Bu Norma? Iya, betul. Nah, berarti nanti kita ya sebetulnya kita tidak berharap ya, tapi mungkin akan ada kenaikan kasus stunting di tahun-tahun pandemi itu. Iya, Di titik itu Bu Norma bisa bercerita sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh sistem kesehatan di sana, terutama terkait stunting. Begitu. Mungkin itu yang bisa Bu Norma lakukan untuk mendekati atau menghasilkan output luaran ini tadi, output. Iya, menggunakan data rutinnya. Begitu. oke. Nah, kalau tadi Bu Norma menggunakan pola yang demikian, maka sebetulnya di pertanyaan penelitian nomor 1 itu sudah bisa terjawab, begitu ya. Nah, kemudian Iya, nomor 2 itu bisa. Nah, nomor 3 ini Bu Norma berarti perlu semacam studi kualitatif, begitu ya. Studi kualitatif, iya. kira-kira respondennya nanti siapa ya untuk yang nomor 3 ini? Kira-kira yang mau Respondennya Ibu ya. dilibatkan. Kalau tadi situ sudah ada yang mau diwawancarai mulai dari di proposal saya tadi itu ada kepala desa, em, di sini ada informan kunci, kepala desa, ada kepala dinas kesehatan, ada sekretaris bupati TTS, ada kaur keuangannya, kepala puskesmasnya, penanggung jawab gizi di puskesmas, bidan desa, dan kader. Baik, kalau boleh mengusulkan, di situ ditambahkan juga, ini kan banyak orang teknisnya ya, yang sudah Oh dimasukkan ya, ini. Nah, kami mengusulkan untuk kebijakannya sendiri bisa mm-mm. melibatkan misalnya Dinas Kesehatan dari Kepala Bidang Kesmas, kemudian Bapedanya, kemudian Iya. Bapak Ibu Sekda yang ada di sana. Kalau perlu, sebetulnya Bu Norma bisa mengakses anggota DPRD di sana. Itu sangat penting Oh untuk ya 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 dilibatkan. Bu. Iya, Komisi yang mungkin menangani stunting ini. betul, betul. Dan saya rasa kalau melibatkan beliau-beliau di DPRD yang di komisi khusus yang menangani stunting ini, Bu Norma justru akan punya kesempatan lebih besar untuk mulai melakukan advokasi dari awal. Begitu. Oke, Jadi ada win-win solution di sini ya. Silahkan nanti oke Bu. ditambahkan. Dan tadi juga Bapak Ibu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang mengatasi pemerintahan desa di sana, silahkan nanti dilibatkan juga. Oke, Kemudian ini bisa menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, untuk metode iya. sendiri di sini tadi ada kualitatif, begitu ya. Mm-mm. Mungkin untuk yang output tadi, saya mengusulkan menggunakan data rutin, artinya ada pendekatan kuantitatif di sini, yang mungkin berarti mixed methods mungkin ya, yang bisa dilihat Iya, begitu. oke Bu. Sangat menarik untuk bisa menampilkan data rutin sebagai luaran, karena dengan demikian Bu Norma dan tim tidak berhenti pada satu titik evaluasi saja, Iya, tapi lebih berkesinambungan, begitu ya. oke. Kemudian dari segi kompetensi di sini, mohon maaf sebentar, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu Iya. ini kalau tidak salah tadi saya lihat, sebentar. Rasanya waktunya belum saya tuliskan, saya baru Iya, menuliskan kabupaten saja. Iya. iya. Rencananya dalam berapa bulan dilakukan, Bu Norma? Untuk Bayangannya. saat ini Bu, dari Poltekkes sendiri kami diberi waktu sampai bulan Desember, November dengan Desember. Eh, nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan tetap turun di bulan tahun depan, Januari, Februari, Maret masih akan berkelanjutan Bu. Tidak berhenti. Oke, Tapi untuk ya, batasan waktu dari Poltekkes diberi sampai Desember. baik ya. Saya rasa ini tidak akan cukup waktunya kalau sampai Desember, Iya, mengingat sangat iya. bagus sekali desain penelitian kebijakannya. Dan ada waktu-waktu tertentu di mana kebijakan anggaran itu diketok, ditetapkan di kabupaten, Oh iya. provinsi dan Mm-mm. kabupaten, terutama kabupaten sebetulnya. Provinsi fungsinya memang tidak demikian. Silahkan nanti diselaraskan dengan waktu-waktu di mana kebijakan-kebijakan terkait anggaran dan pelaksanaan program itu diketok begitu, Bu Norma. Jadi nanti tidak missing Oke. information. Mm. Kemudian
Dari segi definisi operasional, nanti mohon identifikasi variabel dan definisi operasionalnya lebih bisa didetailkan begitu ya, Bu Nurma. Untuk Iya, Bu. yang dimaksud implementasi itu seperti Yang apa mana? realnya, Oke. kemudian inputnya apa saja, dibuat poin per poin saja mungkin, Bu Nurma, Baik, Bu. supaya lebih enak ngeceknya gitu ya. Karena kan Oke. sebetulnya definisi operasional variabel ini nantinya sebagai panduan bagi Bu Norma dan tim untuk mengecek satu persatu apakah variabel ini sudah sesuai dengan definisinya atau belum ketika dikumpulkan datanya. Kalau belum, berarti ditambah lagi waktu pengumpulan datanya. Gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk instrumen, oke. Kemudian pengumpulan data, nanti mohon ditambahkan untuk data sekunder, data rutin tadi ya, Bu Nurma dan Ya, tim. Bu. Ya. Kalau data yang nasional, provinsi, dan kabupaten mungkin sudah ada di platform DAS, sedangkan data-data yang sifatnya cakupan program sebagai proksi luaran itu bisa diminta dari Dinas Kesehatan, maka perlu dituliskan supaya tidak lupa begitu. Oke. Kemudian dari segi cara analisis, di sini mungkin data sekunder atau data rutin tadi perlu ditambahkan bagaimana teman-teman akan Oke, Bu. Menganalisis. mempresentasikannya ya, menganalisis dan menampilkannya Iya. supaya cocok. Jadi menggunakan timeline, ini cantik sekali sebetulnya timelinenya. 2019 peraturan bupatinya, dan sekarang 2024, 5 tahun persis ya. Dan nanti data Iya. rutinnya mengikuti 5 tahun itu tadi. Nanti akan bagus sekali Oke, Bu. untuk melihat bagaimana sebetulnya kebijakan ini berdampak pada proksi luaran. Hmm. Kemudian dari segi lampiran nanti mungkin bisa ditambahkan rencana instrumennya seperti apa, panduan wawancaranya seperti apa, begitu ya. Oh iya, baik, Bu. Karena panduan wawancara mau tidak mau nanti akan membantu teman-teman ketika satu persatu menguraikan kebijakannya tadi, termasuk kerangka konsepnya tadi bisa tercover semua atau tidak, begitu. Ah, iya, Bu. Iya. Mungkin dari Secepatnya Bu kami Nurma, selesaikan. baik, mungkin dari Bu Nurma ada yang ingin dikonfirmasi lebih dulu atau ada tanggapan? Iya, Bu Dikna, terima kasih banyak atas masukannya, banyak dan masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi kalau untuk saat ini, Bu, saya lagi berpikir sistematis detailnya saya mulainya yang mana dulu nih, Bu? Mulai dari langkah pertama. Mungkin bisa diperbaiki satu persatu dari depan dulu ya Bu Heeh. Norma. Jadi Iya. karena memang ini sangat menarik sekali dan pasti akan sangat bermanfaat untuk Mm-mm. terutama Timur Tengah Selatan dan juga teman-teman di Poltekkes, bisa dikerjakan pelan-pelan dari depan satu persatu begitu. Kemudian sampai Mm-mm. akhirnya nanti di akhir sudah muncul begitu. Memang Oke. dibutuhkan waktu yang tidak sedikit, tetapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan begitu. Saya rasa bisa Oke. dilakukan. Mm-mm. Terus yang kedua saya mulai dari mempelajari riset kebijakan yang gap itu dulu tadi ya Bu, yang Perpres 2021 dengan Perbup 2019 ini mungkin untuk mereview dulu mana poin yang belum masuk. Betul, dan itu bisa Bisa diletakkan itu di angka latar kedua. belakang. Iya, itu bisa diletakkan di Ya, latar belakang bahwa ini kan sebetulnya perlu upgrading dari 2019 ke upgrading. 2024. Nah, padahal peraturan presidennya sendiri sudah ada pembaruan begitu ya di tahun Oke. 2021. Sangat menarik nanti untuk dilihat. Oke. Terus kalau per gubernurnya Bu, kan eh, Bupati ini ternyata hanya berhenti dari 2019 mengeluarkan aturan. Tapi sebenarnya dari gubernur sendiri itu 2022 sudah ada. Hanya memang saya belum melihat Bu, mana yang tidak ada di dalam Bupati karena Bupati aja udah 2019. Nah, berarti ini jauh lebih menarik lagi karena Mm-mm. sebetulnya peraturan gubernur itu sudah mengikuti peraturan presiden. Siapa tahu demikian ya. Jadi Iya kan Bu, ada iya. peraturan presiden, peraturan gubernur, lalu ada peraturan bupati. Nah, itu bisa ditengok. Iya. Jangan-jangan peraturan bupatinya Oke. karena 2019 itu belum menyesuaikan updating dari peraturan presiden yang diturunkan ke peraturan gubernur. Nah, bupatinya masih mandek ini. Ini benar-benar kesempatan untuk Bu Nurma Oke dan Bu, tim iya iya. begitu. Oke.
Ya, siap, Bu. Sepertinya Siap. Mungkin itu itu dulu, ya. saja, ya. Dan sangat bagus sekali idenya, sangat bagus sekali konten dari proposalnya. Semoga nanti bisa diperbaiki dan bisa bermanfaat. Sepertinya demikian, Oke. Bu Norma. Terima kasih. Baik. Matur nuwun, Prof. Ya. Laksono. Terima kasih, Bu Dikna. Ya, oke, terima kasih. Ya, oke ya. Sekarang saya mencoba untuk bertanya ya. Nanti coba dijawab ya tidak ya. Walaupun nanti saya juga Iya, Prof. akan cek itu di apa. Ya, coba sekarang kita udah atas ya. Itu mengenai judulnya, menurut Bu Norma sudah mencerminkan riset kebijakan belum? Saya menilainya riset kebijakan, ya. Iya, Iya, salah. iya, Prof. Ya, Iya, ya. Coba iya. dilihat lagi, disebutkan namanya. Alasannya apa alasannya? Karena sudah spesifik saya mau menilai bagaimana implementasi kebijakan Perbup 37 ini. Ya, oke. Bagus ya. Kemudian siapa mitranya pengambil kebijakan? Bupati dengan desa, Prof. Sudah dihubungin? Saya baru menghubungi kalau bupatinya langsung belum, baru di staf-staf aparat-aparat yang memegang aturan. Baru Oke. buat janji dengan mereka untuk ke sana. Ya. Anggota tim lintasnya, Anggota keilmuannya, dosen kami tim penelitiannya sudah lintas ilmu belum? sudah, Prof. Dari Apa sanitasi ada, perawat gizi ada, farmasi dengan teknologi laboratorium. ahli policy makernya ada nggak? Ahli advokasinya ada? Kalau di Poltekkes belum ada, Prof. Ya, tapi yang dirancang untuk menjadi ahlinya siapa? Ada nggak? Belum, Prof. Nah, itu ya. Tolong ya, dicari ya. Karena ini kan harus advokasi banyak nanti. Nggak cuma tahun, mau sampai bertahun-tahun kemudian loh. Benar nggak? Iya, Prof. Iya. Ya, jadi mungkin perlu aja bahwa ini memang dirancang untuk ahli atau skill advokasinya. Mhm. Kan kemarin ikut toh Ikut, latihannya? Prof. Ya, Ikut, oke. ikut. Abstrak sudah ada belum? Abstraknya? Abstrak, Prof. Ya, Sudah. sudah. Ya, kemudian proposal ini menurut Bu Norma sudah mengikuti dalam latar belakangnya itu seperti kisi-kisi mencerminkan model transformasi kesehatan tidak? Em, Saya hanya memahami bahwa pendekatan untuk penanganan stunting itu dari 6 pilar itu semua bisa menjawab, Prof. Bisa Ya, mengikuti transformasi. artinya Walau kita bisa angkanya belum muncul. ya silakan terus ya. Artinya Bu Norma dan tim itu bisa membayangkan bahwa semua pilar tadi itu bisa dipergunakan ya secara Bisa, sinergi ya bisa, terkoordinasi Prof. untuk Iya, mencari dampak yang ya oke. iya. Ada nggak data rutin yang dipakai untuk menunjukkan beban di masyarakat selain estimasi ya? Ini kan ada estimasi. Data rutinnya apa? Data rutin yang ada di TTS, Prof. Yang ada mungkin laporan EPPBGM setiap bulan, Prof. Ya, oke. Itu mutunya bagus Pak nggak? Mutunya sih sejauh ini, Prof, kader di Posyandu kan tidak mungkin bisa pakai aplikasi itu. Nah, sementara kader Posyandu menulis tulisan tangan, dibawa ke puskesmas, aplikasi hanya satu yang memegang program di puskesmas, dan itu pun sering terhambat dengan WiFi, kapasitas internet. Dan Ya, kesalahan membaca tulisan tangan dari kader. ya mungkin perlu itu ya, perlu dibikin narasinya ya, seperti itu ya. Oh iya, Data Prof. itu ada kelemahannya apa-apa. Secara politik punya kelemahan nggak? Artinya ditekan oleh bupati untuk turun nggak? Nah, itu Prof yang informasinya belum sampai ke situ. Hmm. Ya. Iya. Kemudian berbagai kebijakan yang ada di level pusat, provinsi, kabupaten kota sudah dilihat ya.
Sudah, Prof. Sudah saya kumpulkan, walaupun belum sampai membaca satu persatu, Hmm. tapi sudah menelusuri. Gubernur mengeluarkan apa saja, wali kota dan bupati. Hanya Iya. memang bupati agak tidak update, Prof. Bupati tidak, gubernur masih cukup hampir setiap tahun keluar, tapi bupati tidak pernah, sekali saja 2019. Oke. Nggak apa. Berarti artinya memang ini satu hal yang perlu kita cermati ya. Iya, Oke. Prof. Kemudian deskripsi mengenai program-program yang ada di stunting melalui pendekatan transformasi sudah ada ya. Misalnya untuk program promosi dan pencegahan penyakit, pelayanan primer, pelayanan rujukan, atau tata laksana ya, Oh sistem iya, Prof. ketahanan Belum, Prof. Belum kesehatan. spesifik. Iya, Ya, Prof. ya saya lihat juga belum ya. Apa? Iya, belum spesifik saya Tapi tuliskan. bisa seperti pendanaan ya. Saya pendanaan untuk stunting bisa diberi khusus nggak sih? Apakah dananya hanya dari pemerintah? Masyarakat tidak ada dana sama sekali. Misalnya makan, apakah makan harus dari pemerintah? eh Dana ya dari pemerintah, Prof. Ada juga program-program Menkes yang masuk sendiri. Salah satunya ini. Tapi dari masyarakat nggak ada sama sekali. Kalau Masyarakat. di masyarakat dari dana desa berarti, Prof. Maksudnya, Prof, Oh, itu masyarakat membiayai. ya, mereka urunan sendiri, posyandu, bukan dana desa, bukan dana APBD desa loh, tapi masyarakat sendiri, Oh, iya. gotong itu ada nggak? Iya, iya, Prof. Saya akan tanyakan, tapi rasanya sih sulit, Prof. Ya nggak apa. Yang penting kalau tidak ada, tidak ada. Iya, Jadi iya, Prof. artinya apakah stunting ini semua bertumpu pada dana pemerintah? Oh, iya. Ya. Kemudian sistem pencatatannya, informasinya masih bagus nggak tuh tadi pencatatan BGM-nya tuh? Iya, Prof. Iya. Ya. Kemudian nah ini mengenai tata kelolanya ya, antara BKKBN dengan Dinkes itu bagus nggak, harmonis nggak? Kan Antara stunting oleh Dinkes, BKKBN toh, dengan iya, BKKBN BKKBN. itu harmonis nggak hubungannya? Oke, Prof. Bapeda, Prof. Ada nggak? Ada nggak? Bapeda juga, pokoknya yang terkait dengan kantor-kantor pemerintah termasuk juga mungkin BPJS, tapi Bapeda, lintas sektoral, Dinkes, BPJS, apa BKKBN itu semua terkoordinasi nggak? Atau Oke, sendiri-sendiri? Prof. Iya, iya. Paham maksudnya? Iya, Prof. Paham. Tapi saya belum mendapat informasi sampai ke sana. Akan saya Ya, telusuri, Prof. ya. Kemudian juga ini, dari latar belakang itu ada nggak daftar masalah kebijakan yang akan diteliti itu? Oke. Jadi nggak cuma satu, tapi sebenarnya banyak, nggak cuma Perbup tadi ya, tapi mungkin yang Iya. lainnya. Nah, tapi kemudian Hmm. masuk ke situ boleh aja. Ada nggak daftarnya itu? Mhm. Belum, yang untuk sementara masih daftar yang saya soroti itu masih Perbu, Prof. Iya, Berarti tidak menutup kemungkinan ya. saya bisa juga menilai Pergub peraturan gubernur ya, Prof. Iya, program gubernur juga mungkin situasi masyarakat sendiri. Artinya memang isu kebijakan nggak cuma satu, jadi banyak Oke, isunya. Prof. Oke. Ya, Hmm. Saya berpikir dari awal itu saya mempersempit, Prof, membatasi. Jadi ya cuma betul. ini yang saya amati dulu, tapi setelah diskusi beberapa kali dengan Prof, rupanya memang harus diperluas cakupan menilainya itu tidak bisa cuma di satu ini titik saja. Ya, di latar belakangnya memang harus luas, betul nggak? Ya, tapi nanti Iya, akan iya, memilih iya. sampai ke situ supaya kita itu menjadi Poltekkes Kupang itu akan jadi lembaga yang paham mengenai apa yang terjadi di NTT dalam hal stunting ya. Bisa dipahami Iya, ya. Prof. Ya. Iya, Prof. Iya, paham, paham. Hmm. Sudah mengerti, Prof. Kemudian tahapan kebijakan ini di mana nih? Tahapan penelitiannya nih di saat monitoring ya. Dan ini monitoring atau evaluasi nih? Evaluasi, Prof. Ya, oke Tepatnya ya. evaluasi. Evaluasi. Jadi artinya akan memberikan saran berusaha evaluasi. Kalau monitoring itu sejak tahun pertama ya. Ini udah tahun kelima. Jadi evaluasi dan nanti pakai riset implementasi dan evaluasi juga ya. Metodenya metode evaluasi ini. Ya. Oke. Iya, Prof. Nomor 12. Perumusannya jadi ada ya. Udah ada ya. Hmm.
Nah, sekarang metodenya apa, Bu? Metodenya apa yang mau dipakai nih? Saya tadi banyak kualitatif, Prof, non Betul, betul. eksperimental sepenuhnya Non-eksperimen. akan mewawancara. Iya, tapi ini apakah metode riset evaluatif atau riset implementasi? Ya, datanya kualitatif, ya. Tapi Mm-mm. metodenya apa? Harus pakai apakah riset evaluasi yang sifatnya apa ya tadi? Realist evaluation misalnya, Oke, Prof. ya. Nah, Mm-mm. belum ya. Ya, belum, Prof. Oh, Mungkin, ya, Prof, saya akan baca kembali materinya. Mungkin saya ya, akan mengkombinasikan riset evaluasi dengan riset implementasi, Prof. bisa juga. Ya, Iya, tapi tetap ini kombinasi. ada evaluasinya ya. Iya, Oke. Kemudian ada rencana nggak tadi policy brief dan advokasinya nih? iya, Prof. Prof. Pasti akan ke Sudah sana. ditulis belum? Sudah ditulis belum? Belum, Prof. Belum. Nah, ya ini tulis ya. Anggarannya Oke. berapa? Anggarannya selama 2 bulan depan? Ada bau-bauan itu, Mas. Iya, Prof. Anggaran, rencana anggaran? Iya, Prof. Anggaran memang belum saya hitung. Belum saya sampai ke sana, Prof. Ya, tapi kan nggak mahal loh. Ini kan nggak ada data sekunder loh. Nggak ada data primer loh. Lebih banyak observasi, kemudian Iya, diskusi, Prof. cek Iya. dokumen. Jadi nggak mahal dan tempatnya Eh, mungkin di iya. ini Sepertinya Kupang atau mana ya? bolak-balik. Ya, Di TTS, Prof. Ini di TTS Timur berapa Tengah jauh? Selatan. Berapa jauh dari Itu Kupang? sekitar 2,5 jam dengan kendaraan Oh, dari kami. nggak Pulang jauh ya. pergi 5 jam. Iya. Ya, ya. Menginap salah juga kadang-kadang ya. Ya, jadi nggak mahal. Ini berarti nggak mahal nih. Logika saya nggak mahal nih. Oke. Mm-mm. Jadi sumber anggaran dari mana nih? Poltekkes, Prof. Untuk sementara Oke, kami direncanakan dari Poltekkes menunggu keputusan. oke. Oh ya, yang dari pusat ya. Oke, oke. Saya kira demikian apa yang Baik, Prof. bisa kita lihat ya. Jadi sudah bagus. Cuma tadi mungkin nanti kita akan ada penilaian oleh eh, Bu Dikna sama saya ya. Tapi intinya memang sudah mulai memahami ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk menjadikan apa TTS itu narasi mengenai TTS itu lebih lengkap ya Mbak Dikna ya di platform digital tadi ya. Mhm. Paham ya? Betul, Prof. Ya, Betul. nanti bisa Iya, iya. lebih Oke, saya kira ini dulu Oke, dari Prof. saya. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan atau komentar sebelum kita tutup? Ya, Prof. Yang pertama, Prof, yang 6 pilar transformasi itu, Prof, saya memahaminya. Saya menjabarkan ke 6 pilar itu bahwa pada prinsipnya relevan, Prof, sangat relevan untuk penanganan stunting. Apakah setiap pilar itu akan saya ikuti dengan data-data, angka yang sudah tercakup di TTS, termasuk yang sudah keberhasilan-keberhasilan dari program 6 pilar itu sejak 2021 itu, Prof? Seperti itu ya, Prof, maksudnya? Iya, nantinya narasinya itu akan semakin lengkap ya, dan akan menjadi annual report di TTS ya Bu ya. Misalnya Iya. Desember nanti kita bikin diskusinya. Laporan mengenai stunting di sana itu bagaimana ya kan? Masuk data pendanaannya lengkap, dana dari APBN, APBD berapa ya. Nanti kalau tahun depan ada Badan Gizi Nasional itu akan lebih menarik nanti ya. Nanti bisa diklik nanti semuanya akan lebih lengkap dan kalau dikumpulkan ya jadi satu tulisan monograf mungkin nggak Oke, panjang-panjang Prof. ya 20 halaman aja. Nah itu annual report untuk stunting di Kabupaten Timur Timur Selatan, Timur TTS. Tengah, Timur Iya. Tengah ya, Timur Tengah, Timur Tengah Selatan Selatan, Prof. ya Selatan. TTS. Nah ini bisa dibayangkan ya. Nanti Iya, Prof. kita Iya. Pak Bupatinya bisa melihat oh begini gambarannya. Nah, termasuk nantinya kalau bisa sampai mapping ke level desa bagus sekali nanti. Nah, itu berapa desa di TTS tuh? Nah, itu, Desanya Prof. Desa itu ada 266. Yang ah, menjadi lokus itu ada 12 apa 16, Prof. Lokus yang hmm. untuk stunting itu sudah disebutkan sama Bupati, Prof. Data terakhir yang saya dapat. Jadi, Prof, saya akan mewawancarai dan mengevaluasi apakah di daerah desa lokus yang ditetapkan oleh mereka itu atau seperti apa, Ya Prof. nanti kita lihat aja. Nanti kita bikin ya, sampel atau apa ya dari itu ya, nggak semuanya mungkin Oke. ya. Ya. Oke, Prof. Nah, Ya. tapi Baik. nanti petanya akan bisa peta semuanya. Nanti bisa klik TTS dan nanti Mbak Dikna ya kita minta bantuan Mbak Dina ya sama timnya IT ya.
Jadi kalau Mm-mm. klik TPS nanti Mbak Digna ya, peta itu bisa nggak klik 200 desa tadi? No? Hmm. Ya, itu logikanya ada Oke. petanya tuh di Dukcapil atau mana ya. Nah, Iya, jadi betul. peta. Nah, sehingga kita tahu nanti peta desa yang risiko tinggi atau banyak stuntingnya atau Mm-mm. itu yang perlu kita lihat ya. Jadi intervensi-intervensi Oke. spesifik itu basisnya desa kan, betul nggak? Desa, Betul. iya Prof. Mungkin Ya. Betul. Mungkin Prof. Laksono, kita bisa mengambil contoh dari beberapa kabupaten di DIY, itu di dinas biasanya ada peta tersebut, Prof. Laksono. Nah, siapa tahu di Dinas Kesehatan TTS itu sudah punya. Nanti Bu Nurma cross-check dulu mungkin ke sana. Kalau sudah ada kan berarti tinggal kita tengok lagi apakah sudah update atau belum. Begitu Bu Nurma. Lebih mudah Oke, nanti iya, untuk Bu iya Bu. Nurma. Iya. Oke Bu, baik. Baik. Satu lagi Prof yang mengenai peneliti advokasi tadi itu, ya saya ini juga, saya baru belajar Prof sejak September bersama Prof, saya mengikuti materi pemateri setiap minggu itu. Saya yakin saya belum pandai Prof dalam mengadvokasi, ketemu bupati dan begitu banyak ini sampai ke DPRD. Jadi ketika untuk yang peneliti advokasi ini Prof, berarti kami bisa melibatkan teman-teman dari universitas lain, dari Undana, FKM, begitu Prof? Oh iya, sangat-sangat bisa. Sangat bisa. Oke. Ya, justru itu. Tapi tetap harus ada apa ya penggerak utamanya dari Poltekkes kan. Iya, Prof. Saya tetap Nanti jadi ketua timnya. Iya. ya nanti Dengan petanya UGM Bu Norma. UGM. ya nggak apa. Nanti petanya NTT itu bisa kan berarti kan luas banget tuh. Ada berapa kabupaten kota ya? Lupa ya. Berapa NTT itu? Kabupaten kotanya berapa? Kabupaten itu Ini ada 22. 22, 22, Prof. Iya, nanti kita petakan. Nanti mungkin ada yang Poltekkes mana ambil, FK ambil ini, FKM mana, Stikes mana, itu mereka ada semacam daerah-daerah yang mereka kuasai betul. Tapi kalau usul saya untuk Provinsi NTT, tolong Poltekkes NTT yang nangani, toh. Benar nggak? Iya, Prof. Ya kan? Nah, nanti akan dibantu oleh Mbak Digna kalau nanti terpilih juga ya, untuk mengisi dan Mbak Monita ya, mengisi data mengenai NTT. Dan nanti ada annual report atau apa ya, report tahunan lah tentang kebijakan stunting di NTT. Nanti Desember ya, kita target aja. Yang bicara dari Poltekkes ya, NTT ya. Baik, Prof. Iya. Bisa dipahami ya? kalau boleh pendampingnya masih tetap dari UGM. Iya, nggak masalah, nggak Tim. masalah. Dan pendampingan Ya. seperti ini kan murah meriah, toh, Pak. Yang paling mahal kalau kita harus ke sana itu mahal banget, tuh. Tapi kalau seperti ini kan murah banget. Ya, secara teknis bisa dan secara keuangan bisa dilakukan. Ya, nanti kalau misalnya Poltekkes tahun depan punya anggaran saya ke sana atau Mbak Dikna ke sana ya nggak bisa ke sana, gitu ya. Baik, Ya, Prof. siapa Iya, Prof. Siap. kesempatan ke Kupang lagi. Dulu saya sering ke Kupang, tapi sekarang udah 3 tahun ini setelah COVID saya belum pernah ke Oh sana. iya, Prof. Ya. Iya. Ya, Kami Prof. tunggu, Prof. Iya, kalau ada undangan ya. Oke, apa lagi? Oke, Prof. Apa lagi? Ada lagi? Prof. Laksono, mohon Ya. maaf. Bu Nurma mungkin di awal bulan Desember saya ada kesempatan ke Kupang. Nanti kalau Wow. Oh akan ya. bertemu bisa kita set up. Siap Baik, Bu. untuk Baik, ke baik, baik, Bu. Poltekkes. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti saya kontak Ibu. Oke, terima kasih Prof. Laksono. Ya. Apa lagi? Sudah? Sudah, Prof. Sudah terlalu banyak, Prof. Membacanya Oh. satu persatu lagi. Pusing, Terima pusing. kasih, Prof. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sukses Terima selalu. kasih Ya, Ya. Bu Prof. Digna. Selamat Terima siang. kasih Prof. Ya, Laksono. Prof. Yang penting Bu Norma, Sampai Bu Norma, Bu saya Digna. saya Ya. mau tanya Iya, satu Prof. ya. Jadi model yang saya sampaikan ini bisa dilakukan toh? Bisa, Prof. Bisa. Ya, bisa ya. Detail Bisa. tadi ya. Oke. Yang Iya. penting itu bagi saya. Karena juga belum ada di Indonesia ya seperti ini ya. Baru kita lakukan dengan teman-teman Poltekkes ya. Oke, terima Baik. kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, Prof. Selamat. Prof. Sampai Terima ketemu kasih, nanti jam Bu Digna. 5 Prof ya. Jam 5 Ya, sore. nanti Wita ya. 4 sore WIB ya. Ya. 4 Ah, iya, sore Prof. ya. Baik, Ya. terima kasih Oke. Prof. Yuk, Sampai makasih ketemu sama-sama. nanti Makasih Prof. Mbak Dikna, Makasih, Bu Dikna. Prof. Makasih. Bu Makasih, Digna. Bu Digna. Nah, kami tunggu Makasih, nonton Prof. hasilnya Nurma. Bu Digna ya. Ya, terima kasih. Nyun Terima kasih pamit. Ibu. Sampai ketemu Sampai nanti. Terima ketemu. kasih.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Berarti Ya, Bu. kita live dulu dan sampai bergabung kembali nanti jam 5 kurang ya. Jangan jam 5 karena Oke, jam Bu. 5 kita Iya, sudah iya, mulai. iya, iya. Siap. Oke, Mm-mm. terima Ya. kasih. Oke, Mohon Bu. Ya, dipersilakan yang terakhir makasih. untuk Ibu Agustina Seran. Terima kasih. Oke. Oke, Selamat terima kasih. pagi. Ya, Saya makasih. bingung mau cari ini apa tim saya dari mana ini kehapus. Nah, oke, ini ada Ibu, siapa ya? Ibu Novita, ada Pak dari UGM. Mohon izin Pak ya, Bapak Ibu dari UGM, Ya, terima kasih buat waktunya. Mohon terima kasih. izin, terima kasih. Ya, izin Baik. live.